Hey guys, video ini saya akan sharing kamu apa aja yang perlu kamu ketahui tentang Ori 20 ini. Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta kamu untuk like video ini. Jadi sebelum kamu mulai investasi di produk ini, kamu perlu tahu dulu. Jadi pemesanan obligasi negara retail ini saat ini udah sering meningkat terus. Jadi sekarang udah masa penawarannya udah hari keempat ya. Sekarang kan saya record ini adalah 7 Oktober dan pemesanan Ori udah menembus sekitar 3,4 triliun rupiah. Fantastis ya. Ramai banget yang borong ini. Dan investor dapat memesan Ori 20 ini dengan minimum pemesanan 1 juta aja dan batas pemesanan 2 miliar. Adapun kuota pemesanan Ori 20 sendiri ditetapkan pemerintah itu batasnya 15 triliun. Sehingga kuota yang sekarang sisa 11,59 triliun ya. Nah, jadi itu pemerintah mengeluarkan produk ini itu tujuannya untuk tujuan produk ini diterbitkan oleh pemerintah, yaitu seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Ori 20 akan dimanfaatkan untuk pembiayaan APBN 2022, termasuk pembiayaan dalam rangka upaya penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19. Nah, jadi produk ini selain mendapatkan keuntungan, kamu juga bisa dapat pahala nih kalau kamu ikut investasi ini. Jadi kamu ikut secara tidak langsung, ikut melakukan pembiayaan pembangunan. Nah, kalau investasi kan pasti ada resiko nih, kalian harus tahu dulu. Biasa investasi pasti ada risiko gagal bayar atau default risk, yaitu risiko di mana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi udah jatuh tempo, kupon, dan pokoknya. Tetapi tenang, kalau untuk obligasi negara ini, Ori tidak mempunyai risiko gagal bayar, karena sesuai Undang-Undang Surat Utang Negara, negara yang menjamin pembayaran kupon dan pokok. Kedua, biasanya ada risiko pasar atau market risk, yaitu kerugian capital loss yang terjadi apabila investor menjual Ori di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah daripada harga belinya ya. Tapi, tenang aja, untuk mitigasi risiko ini, investor tidak harus menjual Ori sampai dengan jatuh tempo. Jadi, kamu bisa tunggu sampai udah jatuh tempo, udah siap, jadi tuh pokok kamu akan 100% dikembaliin. Dan juga, kamu kalau mau jual Ori kamu tuh pokoknya kamu jangan jual pas harga belinya tuh lebih rendah. Ketika pasar sekunder untuk Ori 20 itu udah lebih tinggi, kamu bisa coba jual. Tapi ingat, kamu harus perhatikan juga biaya transaksi, yaitu 25.000 ya. Kalian kamu bisa kalkulasi untuk lihat sepadan untuk dijual atau enggak ya. Ketiga, yaitu adalah risiko likuiditas atau liquidity risk. Yang risiko di mana investor tidak dapat menjual atau mencarikan produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar. Dan biasa investor tuh membutuhkan dana dalam waktu cepat sehingga terjadinya liquidity risk. Jadi tuh untuk investasi, kamu tuh harus catat dulu pengeluaran per bulan kamu berapa nih. Dan kamu harus punya asuransi. Bagusnya kamu siapkan dana darurat sekitar 6 bulan. Dan kamu harus mempunyai asuransi untuk memproteksi, misalnya kamu kecelakaan nih, jadi kamu tidak menggunakan dana darurat untuk membayar seperti biaya rumah sakit. Dan kalau kamu punya biaya darurat seperti biaya-biaya darurat yang lain, kamu bisa menggunakan dana darurat 6 bulan ini untuk cover. Jadi kamu punya uang yang sisanya, kamu gak sentuh, kamu bisa untuk investasi di obligasi ini. Dan tergantung strategi kita sih, kalau obligasi ini sih bagusnya tuh investasinya lebih style ke 1-3 tahun. Dan untuk detail karakteristik produk ini, dia tuh berbentuk tanpa warkat dan dapat diperdagangkan antar investor. Dia tuh kuponnya tetap fixed rate, jadi bunganya tuh tidak mengambang ya. Dia tetap terus sampai jatuh tempo. Dan ada potensi capital gain atau loss. Dan kupon ini dijamin oleh undang-undang ataupun negara. Pokok dan kupon dijamin ya. Lalu kupon ini tuh bunganya 4,95% per tahun. Dan pajak obligasi ini sekarang udah diturunkan menjadi 10%. Jadi setelah dipotong PPh, net bunga kita 4,46%. Kalau kamu dibandingin dengan deposito sekarang kan pajaknya tuh dipotong 20%. Nah, masa penawarannya ada dari 4 Oktober 2021 sampai 21 Oktober 2021 ya. Jadi itu ada masa penawaran. Kalian jangan sampai lupa info tanggalnya. Jangan ketinggalan ya. Dan pembayaran kuponnya tuh tanggal 15 setiap bulannya. Jadi kupon pertama dibayarkan itu tanggal 15 Desember 2021. Lalu sekarang masuk ke produk ini saya rekomendasi untuk siapa? Sebenarnya ini tergantung strategi investasi kamu.
Tergantung kamu pengen cari produk yang bisa memproduksi cash flow per bulan, atau kamu pengen produk yang bisa menjamin capital gain yang lebih besar. Kalau kamu pengen cari capital gain, produk ini bukan cocok untuk kamu. Kamu mungkin bisa coba saham, properti, cryptocurrency, ataupun lainnya. Kalau kamu tujuannya hanya mencari cash flow per bulan, produk ini sih cocok untuk kamu. Tapi selain untuk produk macam obligasi, selain itu masih bisa kamu cari seperti P2P lending, deposito, sama mungkin kalau kamu punya rumah dijadikan kos untuk sewa per bulan, itu bisa juga jadikan cash flow per bulan. Jadi udah jelas ya, semua tergantung strategi investasi kamu, tergantung profil risiko, tujuan keuangan kamu. Dan pertanyaan terakhir, dan obligasi ini sebenarnya beli di mana? Kamu bisa beli di bank dan juga fintech. Bank kamu bisa pergi ke BCA atau Mandiri. Lalu kamu bisa juga kalau fintech itu macam di Bareksa. Jadi sekian dari video saya. Kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa coba di-share dan di-subscribe ya. Terima kasih.